Berjumpa kembali jemaat Tuhan yang dikasihi di Sapaan Gembala hari ini. Bukan kebetulan jika bersama saya dari BPMSW GKI SW Jawa Timur yang sedang juga merayakan ulang tahunnya, maka kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena di hari di mana kami akan mengawali perjalanan bersama. Bagaimana penghayatan sebuah pengendalian diri di tengah deru kehidupan yang begitu cepat, deru kehidupan yang begitu syarat akan persoalan. Kami diberi kesempatan yang indah melandasi kehidupan dan dikuatkan melalui firman dan kuasa Roh Kudus. Kini kami serahkan waktu yang singkat ini untuk kami siap dibentuk dan disegarkan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan melandasi bacaan kita kali ini dari Yohanes 14 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Walaupun memang firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang cukup akrab dengan telinga kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, mungkin jarang sekali kita berbicara tentang ekonomi. Dan sebenarnya teks ini bukanlah teks yang hanya melulu bicara tentang hal di mana pasca kehidupan begitu ya, atau setelah kematian tubuh kita. Bukan tentang hanya itu, tetapi lebih dalam dan luas lagi. Di hari yang spesial ini, saya mengajak bahwa kita boleh menilik bagaimana kita benar-benar bersama Tuhan bisa menjiwai, terinspirasi dari cara Tuhan untuk mempersiapkan kehidupan ini, mengelola kehidupan ini, sehingga bersama-sama dalam menghayati 40 hari ke depan, kita punya sesuatu yang baru. Apakah itu? Di teks Alkitab ini menyediakan rumah. Kita tahu bersama-sama bahwa ekonomi berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Yaitu bagaimana penataan rumah, tempat tinggal. Jadi bicara tentang ekonomi bukan bicara melulu tentang finansial. Bukan hanya melulu tentang transaksi, untung dan rugi. Bukan tentang hal itu. Tetapi masih banyak hal. Seperti kalau saya mengutip dari NRSV, versi yang berbeda. Maka Tuhan Yesus punya kepedulian yang begitu mendalam, ya, deep concern. How to prepare everything. Bagaimana mempersiapkan apa yang penting di dalam rumah. Nah, keluasan kita inilah hari ini yang perlu kita maknai sebagai gereja GKI, terutama di era yang sudah sangat mutakhir. Memang ada saatnya kita bergumul di mana rupanya gereja masih diwarnai dengan suasana anti dengan bisnis. Ya. Misalnya anti kapitalisme, pesimis, ya, bisnis adalah jahat, pada dasarnya jahat. Kemudian ada suasana a priori, ya, memandang secara tidak seimbang terhadap dunia bisnis. Ini yang diutarakan oleh salah satu pendeta GKI, yaitu pendeta Yahya Wijaya dalam karya-karyanya. Kita perlu mulai beranjak kepada sesuatu yang lebih optimis. Bahwa ada potensi yang baik di dalam
berbicara tentang ekonomi, apalagi kalau kita melihat keluasan dari cakupan yang seharusnya. Jadi nilai ekonomis pun itu tidak menyempit ketika ini dibawa ke dalam dunia teologi, di dalam pemahaman iman. Tidak seperti kata ekonomi yang dibicarakan di dalam konteks bicara tentang ketahanan pangan atau tentang dunia-dunia yang pada umumnya dikenal pada umumnya diistilahkan dengan ekonomi. Nah, kita perlu sadar bahwa kita perlu keluar dari itu. Mengapa? Karena melalui ekonomi, ya, di dalam pola beretika, maka menawarkan hal-hal yang jauh lebih luas dan lebih luas lagi. Misalnya saudara, kesadaran akan pentingnya masa depan yang lebih kondusif. Kesadaran bahwa bagaimana apa yang terjadi dengan krisis ekonomi. Bagaimana ini ternyata terkait dengan meluasnya gagasan tentang hak asasi manusia, tentang demokrasi, bagaimana tentang kerusakan lingkungan alam dan sosial yang semakin nyata. Ini semua berada di dalam pemahaman ekonomi yang luas. Kita perlu sadar bahwa gereja jarang benar-benar membicarakan hal ini. Sementara potensi kita banyak sekali pebisnis di GKI ini. Dari pebisnis yang sudah menyadari pentingnya bagaimana sustainability, bagaimana bisnis mereka memperhatikan lingkungan hidupnya supaya tidak ada yang rusak. Bahkan akhir-akhir ini saya juga mendengar seorang ahli, seorang pakar yang diundang untuk menjelaskan kepada anak-anak yang akan kuliah. Ini masih usianya masih muda sekali, umur 18 tahun, 17 tahun. Dan pakar ini mengatakan bahwa kita sudah harusnya bicara tentang akuntansi, satu sistem akuntansi yang sustainable. Bagaimana ini juga akan sejiwa dengan environmentally, jadi bagaimana mengupayakan lingkungan ini juga sustainable. Saudara, betapa sempitnya apa yang selama ini mungkin sedang kita kerjakan. Kita perlu dengan serius untuk membuka diri, memaknai teks-teks di dalam Alkitab, dalam sudut pandang perekonomian yang dalam dan kaya. Sebagai contoh ada teks-teks yang mengatakan tentang akuntabilitas, yaitu pertanggungan jawab. Itu sangat jelas. Tapi ini juga jarang dibahas. Jadi mari dengan kesadaran yang penuh semangat, hari ini saya memberi judul kepada perenungan kita adalah Tuhan Sang Ekonomi atau Tuhan Sang Penata Ekonomi. Jadi mari kita bersama-sama dengan Tuhan mulai membuka pikiran kita, mengintegrasikan keilmuan-keilmuan, memaknai kembali teologi kita secara lebih lebar terhubung dengan luasnya arti kata ekonomi itu. Kiranya Tuhan memperkaya kita semua dan siap menyambut tantangan apapun di masa depan bersama dengan yang baru. Di dalam Kristus tentunya kita pasti bisa. Kiranya Tuhan menyertai dan memimpin dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan singkat hari ini di mana kami bersama-sama menghayati sebagai gereja bahwa ternyata ada bidang yang masih kurang bersentuhan langsung dengan khotbah-khotbah di gereja, dengan program-program di gereja, makna-makna teologi yang seharusnya dikembangkan. Dan kami percaya Engkau mengutus anak-anak-Mu, generasi penerus yang akan dengan lebih serius membahas hal-hal ini
Sehingga perilaku kami di dunia perekonomian diperkaya, diperkuat dengan bagaimana kami menghayati Engkau sebagai Tuhan, Sang Penata kehidupan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu lagi pada sapaan gembala yang berikutnya. Tuhan memberkati.